Ya, halo semuanya. Kembali lagi di baca buku Kitab Sistem Operasi 4.0. Sekarang masuk ke bab 4 tentang proteksi perangkat keras. 4.1 Pendahuluan. Pada awalnya semua operasi pada sebuah sistem komputer ditangani oleh hanya seorang pengguna, sehingga semua pengaturan terhadap perangkat keras maupun perangkat lunak dilakukan oleh pengguna tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya sistem operasi pada sebuah sistem komputer, pengaturan ini pun diserahkan kepada sistem operasi tersebut. Segala macam manajemen sumber daya diatur oleh sistem operasi. Pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak ini berkaitan erat dengan proteksi dari perangkat keras maupun perangkat lunak itu sendiri. Sehingga apabila dahulu segala macam proteksi terhadap perangkat keras dan perangkat lunak agar sistem dapat berjalan stabil dilakukan langsung oleh pengguna, maka sekarang sistem operasilah yang banyak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Sistem operasi harus dapat mengatur penggunaan segala macam sumber daya perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seiring dengan maraknya berbagai sumber daya yang terjadi pada sebuah sistem, maka sistem operasi harus dapat secara pintar mengatur mana yang harus didahulukan. Hal ini dikarenakan apabila pengaturan ini tidak dapat berjalan lancar, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan proteksi perangkat keras. Dengan hadirnya multiprogramming yang memungkinkan adanya utilitas beberapa program di memori pada saat bersamaan, maka utilitas dapat ditingkatkan dengan penggunaan sumber daya secara bersamaan tersebut. Akan tetapi di sisi lain akan menimbulkan masalah, karena sebenarnya hanya ada satu program yang dapat berjalan pada satu waktu yang sama. Akan banyak proses yang terpengaruh hanya akibat adanya gangguan pada satu program. Sebagai contoh saja, apabila sebuah hard disk menjadi sebuah sumber daya yang dibutuhkan oleh berbagai macam program yang dijalankan, maka bisa-bisa terjadi kerusakan hard disk akibat suhu yang terlalu panas akibat terjadinya sebuah situasi kemacetan penggunaan sumber daya secara bersamaan akibat begitu banyak program yang mengirimkan request atau akan penggunaan hard disk tersebut. Disinilah proteksi perangkat keras berperan. Sistem operasi yang baik harus menyediakan proteksi yang maksimal, sehingga apabila ada satu program yang tidak bekerja, maka tidak akan mengganggu kinerja sistem operasi tersebut maupun program-program yang sedang berjalan. Jadi sekarang dulu itu untuk keamanan sistem operasi dilakukan oleh manual ya, proteksi perangkat keras. Kalau sekarang sudah di operating sistemnya sudah dilakukan pengamanan seperti firewall dan sebagainya mungkin. 4.2 Proteksi fisik. Proteksi fisik merupakan fungsi sistem operasi dalam memproteksi fisik daripada sumber daya perangkat keras. Misal proteksi CUP dan proteksi hard disk, contohnya adalah dalam kasus dual mode operation, dibahas di subbab berikutnya. 4.3 Proteksi media. Dalam keseharian kita ada beberapa jenis media yang digunakan untuk penyimpanan data, antara lain tab, disket, CD, USB flash disk, dan lainnya. Untuk menjamin keamanan data yang tersimpan dalam media-media tersebut, maka perlu sebuah mekanisme untuk menanganinya. Mekanisme proteksi antara satu media dengan media yang lain tidak sama. Umpamanya media disket menggunakan katup yang dapat digeser. Jika katupnya dibuka, maka disket bisa ditulis dan dibaca. Jika ditutup, maka disket hanya bisa dibaca tetapi tidak bisa ditulis. Jadi dulu disket sistem proteksinya seperti itu ya, digeser katupnya untuk sistem proteksinya secara fisik. Konsep mode operasi ganda. 4.4 Berbagai sumber daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. Menyediakan dukungan perangkat keras untuk membedakan minimal dua mode operasi, yaitu user mode, eksekusi dikendalikan oleh pengguna monitor, karena sistem mode eksekusi dikendalikan oleh sistem operasi. Instruksi tertentu hanya berjalan di mode ini. Privilege instruction ditambahkan sebuah bit penanda operasi. Jika terjadi interrupt, maka perangkat keras berpindah ke monitor mode atau dual mode operation. Gambar 4.1 dual mode operation. Jadi ini ada monitor dan user. Ada interrupt-nya atau fault mengaktifkan user mode. Bisa read and write. 4.5 Proteksi masukan atau keluaran. Semua instruksi masukan atau keluaran umumnya privileged instruction kecuali pada DOS dan program tertentu. Harus menjamin pengguna program tidak dapat mengambil alih kontrol komputer di monitor mode. Gambar 4.2 Proteksi masukan dan keluaran. Ini bagian proses untuk masukan dan keluaran. User program ada I/O request, ada output, operating system, hardware access, output. Jadi user program merequest input output,
ke operating system, kemudian diakses oleh hardware. Hardware kita contohnya keyboard, mouse memberikan output ke operating system, kemudian memberikan output kepada user program. Seperti itu untuk cara alur kerjanya. Di sini dimasukkan dan keluaran atau I/O. 4.6 Proteksi memori. Harus menyediakan perlindungan terhadap memori minimal untuk interrupt vektor dan interrupt service routine. Ditambahkan 2 register yang menentukan di mana alamat legal sebuah program boleh mengakses, yaitu base register untuk menyimpan alamat awal yang legal dan limit register untuk menyimpan ukuran memori yang boleh diakses memori di luar jangkauan dilindungi. Gambar 4.3 Memory Protection. Ini contoh gambar cara memory protectionnya. Operating system ada user program 1, program 2, 3, dan 4, dan seterusnya dengan base 1000 limit 500. Contohnya, kalau fisik kadang-kadang emang agak susah untuk mencerna ya kalau kita nggak tahu. Soalnya fisik kan dia nggak bisa kelihatan untuk cara kerjanya. Ini kita harus belajar hardware. Tapi kadang-kadang emang belajar hardware itu susahnya di situ kalau misalnya kita nggak ada dokumentasinya. Makanya ada disebut kalau hardware itu ada manual booknya. Jadi kita bisa mengerti cara gimana hardware itu bekerja. 4.7 Proteksi CPU. Timer melakukan interrupt setelah period waktu tertentu untuk menjamin kendali sistem operasi. Timer diturunkan setiap clock. Ketika timer mencapai 0, sebuah interrupt terjadi. Timer biasanya digunakan untuk mengimplementasikan pembagian waktu. Timer dapat juga digunakan untuk menghitung waktu sekarang, walaupun fungsinya sekarang ini sudah digantikan oleh real-time clock atau RTC. Sistem clock timer terpisah dari pencacah waktu. Timer sekarang secara perangkat keras lebih dikenal dengan sistem timer atau CPU timer. Load timer juga privilege interaction. Jadi RTC itu yang di CPU itu yang baterai CMOS itu buat RTC-nya, real-time clock-nya. Jadi biasanya kalau kadang-kadang kita suka ini ya, suka waktunya ngaco, tanggalnya ngaco. Biasanya untuk memperbaikinya dengan cara mengganti baterai tersebut. Di situ ini mempengaruhi timer interruption clock. Clock itu dia kayak kalau di sistem ini kalau di clock itu berhubungan dengan sistem digital. Jadi dia 1-0, jadi detak seperti detak jantung. Tapi kan kayak contohnya di prosesor dia kan ada 1,8 GHz, misalnya CPU i8 1, GHz. Nah, itu clocknya, itu kecepatannya. Jadi semakin cepat dia, semakin tinggi hertznya, semakin cepat prosesnya. Jadi seolah-olah kayak misalnya contohnya seperti lampu rumah kita. Itu sebenarnya seperti clock. Jadi mati nyala, mati hidup. Tapi saking cepatnya kita tidak bisa melihat, jadinya dia nyala terus. Seperti itu. 4.8 Rangkuman. Sudah rangkuman aja, cepet ini. Sistem operasi harus memastikan operasi yang benar dari sistem komputer. Untuk mencegah pengguna program mengganggu operasi yang berjalan dalam sistem, perangkat keras mempunyai 2 mode pengguna dan mode monitor. Beberapa perintah seperti perintah masukkan dan keluaran dan perintah out adalah perintah khusus dan hanya dapat dijalankan dalam mode monitor. Memori juga harus dilindungi dari modifikasi oleh pengguna. Timer mencegah terjadinya pengulangan secara terus-menerus infinite loop. Hal tersebut dual mode perintah khusus pengaman memori. Timer interrupt adalah blok bangunan dasar yang digunakan oleh sistem operasi untuk mencapai operasi yang sesuai. Ini rujukannya. Kalau ini sebenarnya kita belajar gimana cara hardware itu bekerja, memproses sebuah perintah dengan proteksinya bagaimana. Kalau ini biasanya diajarin di sistem komputer, harusnya di hardware komputer, tapi di prodi informatika atau sistem informasi dia nggak terlalu jauh ke dalam sini. Kalau mau ke dalam kayak gini, gimana cara kerja clock, interrupt, CPU timer, load timer, privilege interaction dan sebagainya, biasanya anak-anak elektronika yang belajar. Dia diajarin untuk gimana cara, dan bahkan ada hardware yang bisa kita program dengan cara ini. Interrupt itu gimana, timernya gimana, multitasking itu gimana. Kalau dulu saya pakainya itu microcontroller. Sekarang kalau misalnya di anak IT itu udah zamannya Raspberry Pi, itu lebih bisa diotak-atik untuk hardware-nya. Sebenarnya hampir sama aja kayak komputer.
Tapi kan dia bedanya itu, kalau itu ada microcontroller, ada mikroprosesor. Kalau microcontroller dia udah ada dalam satu chip itu ada input outputnya, sedangkan kalau microprosesor cuman intinya saja. Untuk input outputnya ada terpisah. Tapi dari segi kecepatan lebih cepat dibandingkan microcontroller. Microcontroller mungkin secepat-cepatnya cuman berapa hertz, berapa megahertz ya. Kalau misalnya multiprosesor udah kencang banget. Raspberry aja itu pakai ARM bukan Intel. Ada Intel Galileo, Intel Android dan sebagainya, itu biasa digunakan untuk sistem operasi yang gede. Kalau misalnya kita pernah lihat robot-robot yang untuk di lomba itu biasanya pakai itu. Biasanya untuk robot sepak bola, robot yang menggunakan processing yang cepat seperti image processing dan sebagainya. Agar cepat, dan untuk meningkatkan kecepatan proses ya, semakin tinggi CPU semakin cepat untuk prosesnya. Bahkan ada, kalau grup-grup kalau udah pertandingan internasional, ada yang robot itu ditanamkan dengan laptop atau PC gitu, ditanamkan motherboardnya untuk supaya prosesnya lebih cepat dibandingkan lain. Mungkin untuk bab 4 ini tentang proteksi perangkat keras sekian. Nanti selanjutnya kita lanjut ke bab 5 tentang udah bagian 2 konsep dasar sistem operasi. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.